Peristiwa ini terjadi pada tahun 1984. Seorang anak remaja berusia 17 tahun bernama Lisa yang bekerja di sebuah toko roti. Dalam kesehariannya, Lisa bekerja sampai larut malam. Bahkan tidak jarang dia sampai di rumah jam 3 pagi. Saat dalam perjalanan pulang, Lisa sempat melihat sebuah mobil yang cukup mencurigakan. Sampai dia pun ketakutan, namun malam itu tidak ada sesuatu yang terjadi. Dalam buku hariannya, Lisa sering mencurahkan isi hatinya mengenai dirinya yang ingin pergi dari rumah karena sudah merasa lelah. Diketahui Lisa tinggal bersama dengan neneknya dan kekasih sang nenek yang bernama Morris. Namun di rumah itu Lisa seperti seorang budak. Bahkan Morris yang sudah Lisa anggap seperti kakeknya sendiri pun justru pernah melakukan penggabrutan kepada Lisa. Keesokan harinya, Lisa terlihat mendapat panggilan telepon dari sang adik yang bernama Lori. Di dalam perbincangannya, sang adik meminta Lisa untuk segera pindah dan tinggal bersama. Namun ibunya keberatan jika Lisa tinggal bersama mereka dengan alasan agar dia membantu neneknya saja di sana. Lisa's on the phone. We both think she should move The up. reason why you moved in with Grandma is to help her. She's counting on you. It's okay. Lisa. Setelah itu, Lisa pun akan kembali berangkat bekerja. Dan karena hari ini Lisa menerima gaji, Morris yang berada di luar langsung menghampiri Lisa dan berkata agar menyerahkan gajinya kepada Morris. Better bring the paycheck right home tonight, you hear? Yep. You should have more people working. Yeah, I know, we're understaffed, but that's no Di excuse. tempat kerjanya, terlihat banyak pembeli yang datang hingga membuat Lisa kewalahan melayaninya. Dia juga dikenal sebagai gadis yang cerdas dan ceria. Tidak heran jika para pembeli suka dengan cara Lisa memperlakukan mereka. It's downright un-American. Hey, Lise, you don't want to forget this. Oh, I'll see you on Monday. Di malam harinya saat dalam perjalanan pulang, Lisa kembali berpapasan dengan mobil yang mencurigakan kemarin. Namun kali ini mobil tersebut mengikuti Lisa. Kemudian saat mobil itu berhenti di sebuah tempat yang gelap, tiba-tiba seorang pria muncul dan membawa Lisa masuk ke mobil lalu digabrutnya. Setelah selesai menggabrut Lisa, pria itu langsung menutup matanya dengan menggunakan sebuah kain berwarna merah dan membawa Lisa pergi dari sana. Akan tetapi, melalui celah dari kain itu, Lisa sempat melihat dan mengingat semua rambu-rambu dan rute perjalanan kemana pria itu akan membawanya. Dengan kecerdasannya, Lisa mengamati di sekeliling mobil. Dia mendapati tulisan Magnum di dashboard mobilnya. Bahkan dia juga sempat menghitung jumlah anak tangga yang berjumlah 22 saat pria itu membawanya masuk ke apartemennya. Di dalam sana tanpa banyak basa-basi Lisa disuruh melepaskan semua atributnya. Setelah itu dia dibawa ke kamar mandi dan si pria itu memandikannya sambil mengusnya. Lisa yang tidak bisa berbuat apapun langsung digabrutnya kembali. Bahkan penggabrutan tersebut dilakukan berulang kali. Lalu pria itu bertanya siapa nama dan usianya berapa tahun. Lisa menjawab bahwa namanya adalah Carol dan umurnya 20 tahun. Scene beralih ke kantor polisi. Nenek Lisa melaporkan bahwa dia kehilangan cucunya dan menduga bahwa Lisa kabur dari rumah. Atas laporan itu, polisi pun bergegas menuju rumah ibunya untuk mengecek Lisa. Di sana Lori mengatakan bahwa Lisa tidak mungkin kabur tanpa memberitahu dirinya. It's ungrateful. sir? Lisa wouldn't just run off and not... Kita kembali ke tempat pria misterius itu. Lisa akan digabrut kembali.
Tapi berkat kecerdasannya, Lisa sedikit memuji pria itu dengan mengatakan bahwa dia adalah pria yang manis dan tampan. Lisa meraba wajah si penculik itu agar dia mengetahui seperti apa ciri-ciri orang yang telah menculiknya. Di tempat berbeda, polisi juga mulai mencari ke tempat kerjanya Lisa. Di sana bosnya mengatakan bahwa Lisa adalah seseorang yang pintar dan bertanggung jawab. Dia tidak percaya jika Lisa kabur dari rumah. She's a responsible girl. When she was taken off, she seemed so Di apartemen saat pria itu melihat berita di televisi yang menyatakan hilangnya seorang gadis yang bernama Lisa berumur 17 tahun. Tiba-tiba pria itu marah dan akan menghabisi Lisa karena merasa dibohongi. Lagi-lagi Lisa meyakinkan pria itu bahwa dirinya berumur 19 tahun dan bulan depan baru dia berumur 20 tahun. Sampai pria itu percaya dan kembali menggabrutnya. Di momen itu Lisa kembali mengingat hari terakhir ia bertemu dengan adiknya sebelum mereka berpisah. Di mana adiknya pun terlihat meminta agar Lisa tak boleh menyerah dalam keadaan apapun. Singkatnya, setelah si penculik itu selesai menggabrut, Lisa pun mengatakan jika dirinya ingin buang hajat ke toilet. Pria itu pun lalu mengantarkannya. Namun sesampainya di sana, Lisa meminta sedikit privasi dengan menyuruhnya untuk keluar. Setelah keluar, Lisa bergegas mengunci pintunya. Karena tidak menemukan celah untuk kabur, Lisa pun membuat beberapa jejak sidik jari di cermin, mengingat properti di toilet itu untuk dijadikan barang bukti jika dia bisa selamat nantinya. Lisa juga melihat logo sepatu milik si penculik untuk diingat. Open the door! Open the door! Karena sudah terlalu lama di toilet, pria itu pun akhirnya curiga dan mendobrak pintu, di mana dia langsung menyeret Lisa keluar dan mengancam kalau dia tidak segan-segan akan menghabisinya jika berani berbuat macam-macam. Di malam harinya saat pria itu sedang tidur, Lisa mengendap-endap mengambil sebuah telepon. Namun sayangnya aksinya itu diketahui oleh si pria yang tiba-tiba terbangun dan mengancamnya. Lisa pun segera meminta maaf dan mengatakan kalau dia ingin menghubungi ayahnya yang sedang sakit karena dia adalah satu-satunya anak yang diandalkan. Padahal itu semua kebohongan agar dia tidak dihabisi. About him, he's been so sick recently, and I'm the one who takes him. Good man. Di hari berikutnya, Lisa masih menyiapkan barang bukti berupa potongan dan jepitan rambut yang dijatuhkan ke lantai. Di waktu yang bersamaan, si penculik dikagetkan dengan sebuah berita yang menayangkan kepolisian sedang memburu pelaku penculikan. Sontak kabar berita tersebut membuat si pria panik dan berniat menghabisi Lisa untuk menghilangkan jejak. Okay. You don't have to do this. I'm not going to tell anyone. I swear. Malam itu dengan mengendarai sebuah mobil, si penculik akhirnya membawa Lisa ke sebuah tempat. Karena kehabisan bensin mobil menepi sebentar di sebuah pom hal itu, diambil kesempatan oleh Lisa untuk melarikan diri. Tapi semua itu sia-sia karena pintunya dikunci. Akhirnya Lisa memutuskan untuk meninggalkan jejak bukti lagi dengan menggigit jari agar darah lalu menempelkan ke jok mobilnya. Singkat cerita, Lisa pun dibawa ke tempat yang sepi. Dan di tempat itu terdapat pohon yang besar. Awalnya pria itu mau menghabisi Lisa, tapi karena Lisa mohon-mohon agar dirinya tidak dihabisi, akhirnya dia merasa tidak tega dan membiarkannya hidup. Akan tetapi sebelum memperbolehkan Lisa pergi, si penculik itu pun meminta agar Lisa diam dan menunggu sampai pria itu pergi dari sana. Setelah si penculik itu pergi, Lisa langsung membuka penutup matanya dan berlari pulang ke rumah. Namun hal itu sempat terlihat oleh si penculik lewat spion mobil. Seketika dia berubah pikiran dan langsung mengejarnya. Beruntung aksi itu terhenti dengan melihat mobil polisi yang sedang berpatroli. Singkat cerita, Lisa pun akhirnya sampai di rumah dan langsung menceritakan apa yang telah terjadi. Namun mereka justru tidak percaya. Bahkan Morris berniat untuk memukulnya karena menganggap Lisa telah berbohong. Kemudian si nenek menghubungi polisi dan meminta mereka agar menghentikan penyelidikan. Nenek juga berkata bahwa Lisa dalam keadaan baik-baik saja. Namun polisi tersebut mengatakan bahwa mereka harus tetap membawa Lisa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan sesuai prosedur yang ada. Karena merasa tidak ada pilihan lain, sang nenek pun akhirnya hanya berpesan kepada Lisa agar tidak mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang telah terjadi di rumah itu kepada polisi. Di keesokan harinya, Lisa dijemput dan dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Namun ketika Lisa menceritakan semua yang telah dialaminya, para polisi di sana menganggap bahwa Lisa telah berbohong. Lisa yang merasa pengaduannya tidak dianggap oleh mereka pun hanya bisa menangis.
I am so sorry to keep you waiting. Okay, so you say you're Taking my surroundings so that I could store it in my brain. Lisa? You don't get it. Just tell us the truth. I was kidnapped. Lisa. Lisa. Lanjut, di tempat berbeda terlihat sedang mengadakan rapat. Pembahasan rapat itu tentang kasus pembunuhan berantai yang semua korbannya adalah wanita. Di mana wanita-wanita itu dihabisi dalam keadaan mata yang ditutupi oleh kain berwarna merah serta tangan yang diikat. Namun karena tidak adanya bukti serta minimnya informasi, sehingga membuat polisi kesulitan menangkap pelakunya. All right, let's get back to work, everyone. Keep hitting the same wall with our killer. As you can see from the photos, he's got... Larry, have you got a sec? Selesai rapat, seorang detektif yang bernama Larry dihampiri oleh seorang polwan yang sebelumnya sempat menginterogasi Lisa, di mana polwan itu menceritakan apa yang telah dialami oleh Lisa. Menurutnya tidak masuk akal karena Lisa menceritakan dengan detail jejak bukti dan itu dalam keadaan mata yang ditutup. Penasaran dengan hal tersebut, sang detektif ingin bertemu langsung dengan Lisa. Di sana sang detektif meminta Lisa untuk menceritakan ulang tentang kejadian tersebut. Awalnya Lisa ragu karena takut dianggap pembohong lagi. Tapi setelah sang detektif membujuknya, dia pun akhirnya mau menceritakan. Lisa bercerita dengan sangat detail mulai dari mobil penculik yang berwarna hitam dan memiliki jok berwarna merah. Ada tulisan Magnum di dashboard, saat menaiki tangga terdapat karpet berwarna hijau dan 22 anak tangga. Ada sepatu yang berlogo kanguru di kamar mandinya. Ciri-ciri orangnya dia memiliki kumis dan sedikit berewokan. Sang detektif seketika terdiam mengisyaratkan bahwa dirinya kagum dengan kecerdasan Lisa yang sangat detail menceritakan kejadian itu. Dan dia juga yakin bahwa yang dikatakan Lisa adalah kebenaran. Detektif Larry berniat menghubungi pihak keluarga Lisa untuk meminta izin kalau dirinya akan melakukan hipnosis kepada Lisa. Sayangnya Morris menolak hal tersebut dan malah meminta agar segera mengembalikan Lisa. Merasa ada yang janggal dengan perilaku keluarga Lisa, sang detektif pun kemudian bertanya kepada Lisa mengenai apa yang sebenarnya terjadi di keluarganya. Lisa pun akhirnya jujur dan menceritakan kalau selama ini Morris sering mencelehkannya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, polisi pun akhirnya menahan Morris dengan tuduhan melakukan pencelehan pada anak di bawah UMR. Kemudian Lisa pun terlihat dipindahkan dari rumah neneknya ke rumah seorang polisi bernama Hannah dengan alasan keamanan. Call me Hannah. Happy to... Force meeting. You're in good hands. We'll talk. Cangcut, beberapa hari kemudian di kantor polisi, sang detektif kembali meminta keterangan dari Lisa. Di sini Lisa berkata kalau dirinya sempat meninggalkan beberapa helai rambut di sana, serta mengoleskan darahnya di jok mobil si penculik itu. Mulai dari sinilah detektif Larry mulai merasa curiga jika orang yang menculik Lisa ada hubungannya dengan pelaku pembunuhan berantai yang sedang mereka selidiki. Singkat waktu, para polisi akhirnya melakukan uji lab pada pakaian milik Lisa. Alhasil mereka menemukan serat kain yang sama persis seperti yang sebelumnya mereka temukan di pakaian para korban pembunuhan berantai. Atas dasar hal tersebut, kini polisi mendapatkan titik terang pelaku yang selama ini mereka cari. Lisa pun dijadikan saksi dan satu-satunya korban yang selamat. Tak hanya itu, dengan kecerdasannya, Lisa dijadikan petunjuk untuk menangkap pelaku pembunuhan berantai yang meresahkan selama ini. Tidak membuang waktu lama, detektif Larry pun akhirnya mengajak Lisa untuk menunjukkan tempat di mana dia disekap. Namun saat itu Lisa sempat merasa kalau dirinya tidak bisa mengingat apapun. Close your eyes. Clear you. Kemudian Lisa dibawa menggunakan mobil seperti saat dirinya diculik. Dia berhasil menemukan pohon di mana dia dibebaskan setelah dirinya disekap. Lisa! The second I took off my blindfold. Detektif Larry kemudian bergegas menghubungi rekannya di kantor. Di sini polisi menyebarkan sketsa wajah si pelaku kepada seluruh anggotanya. Hari berikutnya, detektif Charlie yang sedang berpatroli mencurigai sebuah mobil yang mirip dengan milik si pelaku. Dia pun turun dan menghampirinya. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, dia beralasan ada perampokan bersenjata di ujung barat kota dan membawa kabur banyak perhiasan. Ciri-ciri mobil yang dipakai seperampok mirip dengan mobilnya. Tentu saja si pelaku tidak merasa kalau masalahnya adalah perampokan. Detektif Charlie akhirnya dipersilakan untuk menggeledah mobil serta memfoto pria tersebut. Dari kejauhan, detektif Charlie masih mengikutinya. Di sana juga dia meminta kepada rekannya yang berada di kantor untuk melacak plat nomor yang dipakai si pelaku. Dari sinilah baru diketahui identitas si pelaku bahwa dia bernama Bobby Joe.
Di kantor polisi, para detektif itu berhasil mengumpulkan 6 foto yang dicurigai kuat sebagai pelaku pembunuh berantai. Lisa yang berada di sana diminta untuk menunjukkan siapa pelakunya. Dengan sangat yakin, Lisa akhirnya memilih salah satu foto, yang mana foto itu benar merupakan fotonya si Bobby. Yeah, I'm sure. That's him. Karena sudah memiliki bukti yang cukup kuat. Akhirnya para polisi dan detektif Larry pun bergegas menuju di mana si jangkar sirip Bobby berada, yang mana pada saat itu dia sedang membeli makanan yang tiba-tiba dikepung oleh para polisi. Hands behind your head! Bobby Joe Long, you are under arrest! Dan benar saja apa yang dikatakan oleh Lisa, terdapat noda darah di jok mobilnya si penculik, yang mana noda darah itu miliknya Lisa yang sengaja ditinggalkannya. Ini semua sebagai bukti bahwa Lisa benar-benar diculik oleh si jangkar sirip Bobby Joe ini. Kemudian para polisi dan detektif mencari bukti lain di apartemennya Bobby. Mereka menemukan karpet berwarna hijau dan 22 anak tangga, jepitan rambut, sidik jari Lisa di cermin, dan sepatu berlogo kanguru tepat seperti apa yang dikatakan oleh Lisa saat dia dimintai keterangan. Di kantor polisi, Bobby hanya bisa pasrah ketika sang detektif memperlihatkan foto-foto korban yang berjumlah 10 orang. Dia pun mengakui semua perbuatannya dan entah kenapa dia menganggap Lisa ini berbeda dari korban-korban lainnya sehingga dia melepaskan Lisa pada waktu itu. Di keesokan harinya, Lisa yang sedang tidur di kantor polisi pun dibangunkan oleh detektif Larry. Dia mengatakan bahwa si pelaku sudah tertangkap. Lisa pun terkejut saat mengetahui bahwa yang menculiknya itu adalah seorang pembunuh berantai yang selama ini dicari oleh pihak kepolisian. Dia tidak menyangka bahwa dirinya masih diberi kesempatan untuk hidup. Atas kecerdasan yang dimiliki Lisa, dengan semua jejak bukti dan kesaksiannya, polisi berhasil meringkus Bobby Joe dalam waktu 12 hari. Padahal kasus ini menjadi bulan-bulanan para polisi dan tidak mendapatkan titik terang. Sang detektif juga mengatakan bahwa Lisa adalah seorang pahlawan yang telah menghentikan dan menyelamatkan banyak nyawa. Kemudian setelah itu Lisa memberi kabar kepada keluarganya. Lori sang adik sangat mengkhawatirkan Lisa, tapi tidak dengan ibunya, dia terlihat biasa saja. What does she want? So, where were you? Sorry. No, not until you tell me. I'm here. It means a lot to me. Lisa pun akhirnya memutuskan untuk tinggal bersama paman dan bibinya yang selama ini sangat menyayangi Lisa. Dia juga berterima kasih kepada detektif Larry yang mau mendengarkan saat orang lain tidak ada yang percaya dengannya. Dan di akhir film kita diperlihatkan Lisa yang sudah bahagia dengan kehidupannya berkat dukungan paman dan bibinya. Setelah dewasa, Lisa ditarik oleh kepolisian dan menjadi wakil kepala unit kejahatan seksual yang bertugas melindungi anak-anak dari predator. Lalu Bobby Joe pun dijatuhi hukuman koid dan film pun berakhir. Mohon bantuannya bosku, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Apabila kalian suka channel ini, jangan lupa subrek dan like-nya. Saya Budak Film. Mengucapkan terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari saya, semoga terhibur dan sehat selalu.